Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Drupadi Horor. Sebelum kamu mendengarkan, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar kamu dapat notifikasi dari video terbaru selanjutnya. Selamat mendengarkan. Pengantin Jawa. Kami hanya bisa menikah tengah malam. Sebenarnya tidak ada yang terlalu istimewa dari kampung Mojosari. Penduduknya mayoritas bertani. Para pemudanya kebanyakan pengangguran yang setiap hari hanya nongkrong di pos ronda. Kampung itu sama sekali tidak terkenal. Bayi yang lahir di sana seakan sudah ditentukan garis hidupnya. Ya, apalagi kalau bukan menjadi orang melarat. Namun ada hal yang tidak lazim di kampung Mojosari. Pernikahan di kampung itu hanya bisa dilakukan tengah malam. Tidak ada keramaian, apalagi pesta meriah. Orang-orang di kampung Mojosari malah takut kalau ada yang menikah di kampung mereka. Seperti yang terjadi malam itu. Semua orang menutup pintu rumah mereka rapat-rapat karena tahu kalau akan ada orang yang menikah. Di sebuah rumah kayu yang lebih pantas disebut gubuk, digelar sebuah pernikahan sederhana. Gubuk itu bukanlah rumah si mempelai wanita atau pria. Tapi memang pernikahan di kampung itu hanya boleh dilakukan di dalam gubuk tersebut. Hanya ada satu kamar di sana yang tidak boleh dibuka oleh siapapun, kecuali Ki Suratman, tetua di kampung itu. Setiap ada yang menikah, maka di dalam gubuk itu akan terdengar suara jeritan wanita yang pasti membuat siapapun yang mendengarnya bergidik nyeri. Anjani, seorang mempelai wanita, sudah didandani dengan sangat cantik. Ia memakai gaun adat Jawa berwarna hitam dengan pernak-pernik berwarna emas yang menghiasi pakaiannya. Bima sang mempelai pria juga tidak kalah gagah. Ia juga memakai pakaian adat Jawa. Tubuhnya tinggi besar, kulitnya sawo matang. Dia bukan orang Mojosari. Dia seorang pebisnis kopi dari kota yang awalnya hanya mencari hasil panen kopi di Jawa Timur. Hingga akhirnya Bima sampai di Mojosari dan bertemu dengan Anjani. Di dalam gubuk itu hanya ada kedua mempelai, orang tua mereka, dan seorang penghulu yang tak lain adalah Ki Suratman. Sebelum akad dilangsungkan, Ki Suratman yang juga berpakaian adat Jawa berjalan ke arah kamar. Dia membawa semangkuk air garam di tangan kanannya. Bibirnya bergetar, mengucapkan mantra yang hanya bisa didengar oleh dirinya sendiri. Ia letakkan mangkuk itu di depan pintu yang terlihat sudah sangat usang. Tangan kanannya merogoh sebuah kunci. Pintu itu dikunci menggunakan rantai. Ki Suratman membukanya. Dia masuk seorang diri ke dalam kamar itu. Di dalam sana tampak gelap sekali. Bau busuk menguap, menusuk hidung Ki Suratman. Lampu 5 watt yang berkedap-kedip dinyalakan. Dan tampaklah sesosok wanita berpakaian pengantin yang kedua kakinya dipasung menggunakan balok kayu berukuran besar. Kedua pergelangan kakinya lecet dan berdarah. Rambutnya kusam dan sangat panjang, seperti sudah bertahun-tahun tidak dipotong. Tubuhnya kurus kering, giginya hitam, mulutnya juga bau busuk. Wajahnya kotor sekali. Maklum, wanita itu tidak pernah dimandikan. "Kanti, doakan, warga kita mau menikah," kata Ki Suratman sambil menatap si Kanti. Kanti malah tersenyum dingin. Perlahan ia mendongak ke wajah Ki Suratman. "Salah siji saka wonge mesti mati. Salah satu dari mereka pasti mati," katanya. "Aja ngomong kaya ngono. Jangan ngomong begitu.
Anjani kuwi isi ana hubungan keluarga karo aku. Anjani itu masih ada hubungan keluarga denganku. Timpal Ki Suratman memberitahu Kanti kalau sang mempelai wanita masih ada hubungan keluarga dengannya. Setelah itu, ia menaburkan air garam dari mangkuk pada luka di pergelangan kaki Kanti. Hal tersebut membuat wanita itu berteriak kesakitan. Itu merupakan salah satu ritual agar kedua mempelai selamat dari mara bahaya. Setelah itu, Ki Suratman memadamkan kembali lampu kamar dan mengunci pintunya. Ia duduk di hadapan kedua mempelai. Bima dan kedua orang tuanya tampak tegang sekaligus ketakutan dengan apa yang mereka dengar saat ini. Kanti masih berteriak kesakitan sambil menceracau tidak jelas. "Itu siapa, Ki?" tanya Bima. "Dia Kanti." "Kenapa dia dikurung, Ki?" tanya ayahnya Bima. "Ceritanya panjang. Lain kali akan aku ceritakan. Sekarang kita lanjutkan saja pernikahan ini," kata Ki Suratman. "Tapi kami berdua sudah aman kan, Ki?" tanya Anjani, si mempelai wanita. "Tentu saja, aku sudah melakukan semua ritualnya," jawab Ki Suratman. "Kenapa kita harus menggelar pernikahan tengah malam seperti ini, Ki?" tanya ibunya Bima. "Di Mojosari memang harus kayak gini. Kalau nikahnya siang, salah satu dari mempelai bisa celaka," Ki Suratman menjawabnya sambil senyum ramah. Kedua orang tua Bima mulai tidak tenang. Dia takut kalau terjadi sesuatu pada anaknya. Kalau tahu begini, mungkin saja mereka tidak akan mengizinkan Bima menikah dengan orang Mojosari. Sesaat setelah Bima mengucapkan akan nikah, pintu kamar Kanti bergetar hebat. Dari dalam kamar itu terdengar suara Kanti tertawa terbahak-bahak. "Dekne bakal dadi koncoku. Dia bakal jadi temanku," Kanti berteriak. Siapa yang akan menjadi temannya? Apakah itu sebuah ancaman bagi kedua mempelai? Semua orang yang ada di dalam gubuk itu ketakutan, kecuali Ki Suratman. Ia bangkit, lalu mendekat ke arah kamar Kanti. Alasan Kanti dipasung. Pintu itu berhenti bergetar. Suara Kanti juga tidak lagi terdengar. Ki Suratman kembali duduk di hadapan kedua mempelai. Ia berkata kepada mereka kalau semuanya masih aman terkendali. Tapi mereka tetap saja ketakutan dan sangat cemas. "Tolong ceritakan yang sebenarnya, Ki. Apa yang terjadi di kampung Mojosari ini?" tanya Bima. Bima menatap wajah Ki Suratman. Pertanyaan itu cukup mewakili rasa penasaran kedua orang tua Bima. Sebelum Ki Suratman bercerita, ia menoleh ke arah Anjani dan kedua orang tuanya yang sudah sepuh. Anjani malah tertunduk lesu. "Ceritakan saja, Ki," kata Bapak Anjani. Ibu Anjani juga mengangguk kepada Ki Suratman. Ki Suratman menarik nafas dalam-dalam, lalu mengembuskannya perlahan. Ia mulai bercerita. Dulu, di Mojosari ini ada seorang dukun yang sangat disegani. Dia bisa menyembuhkan berbagai penyakit, membuat penglaris usaha, bahkan bisa mendatangkan jodoh seseorang, ujar Ki Suratman. Dia mengubah posisi sila terlebih dahulu, sebelum melanjutkan cerita. "Lalu, Ki?" tanya ayah Bima, penasaran. Ki Suratman menarik napas. Sayangnya, dukun itu malah melakukan ritual terlarang yang menyebabkan kampung kami dikutuk. "Ritual apa, Ki?" tanya Bima. "Muji setan," jawab Ki Suratman. "Itu ritual untuk apa, Ki?" Bima semakin penasaran. "Awet muda. Dukun itu percaya dengan janji-janji setan dan ingin hidup abadi. Akibatnya, kampung kami terkutuk. Setiap ada orang kampung Mojosari yang menikah, beberapa hari kemudian, salah satu mempelai pasti akan mati.
Kami sudah mencoba untuk melangsungkan pernikahan di luar Mojosari, tapi tetap saja sama. Salah satu mempelai pasti mati, entah itu sakit atau kecelakaan. Jelas Ki Suratman. Batalkan saja pernikahan ini, Ki. Bima, ayo kita pulang. Mendengar cerita Ki Suratman, ayah Bima langsung menarik lengan anaknya. Ceraikan istrimu malam ini juga, tambah ibu Bima. Anjani tertunduk sambil menangis sesenggukan di pelukan kedua orang tuanya. Yang dia takutkan ternyata terjadi. Dari awal, Anjani sengaja tidak memberitahu Bima soal rahasia kampung Mojosari. Ia takut Bima tidak mau menikahinya. Enggak, Bu, aku udah terlanjur sayang sama Anjani, tutur Bima. Ia menatap ibunya dalam-dalam. Cari perempuan lain saja. Ini kampung setan. Nanti kamu celaka, bentak ayah Bima. Cukup. Ki Suratman berdiri. Wajahnya kini penuh emosi. Itu membuat semua orang di ruangan terdiam dan hanya menyisakan suara tangis Anjani. Kedua orang tua Anjani tidak banyak cakap karena mereka sudah sangat tua. Mojosari bukan kampung setan. Kalau kalian tidak mau menikahkan anak kalian dengan Anjani, ya silahkan ceraikan. Tapi ingat, Bima sudah pernah melakukan akad dengan orang Mojosari. Dan aku akan lepas tangan kalau nanti ada hal buruk yang menimpa anak kalian, ujar Ki Suratman. Bajingan, ayah Bima merenggut baju Ki Suratman. Buru-buru Bima menahan ayahnya itu. Dengarkan Bima, ayah. Nada suara Bima meninggi. Apapun yang terjadi, Bima tidak akan menceraikan Anjani. Lagi pula ayah sama ibu tenang saja. Selama kita menuruti arahan Ki Suratman, Bima yakin semua akan baik-baik saja. Iya kan, Ki? Bima menoleh ke arah Ki Suratman. Dengan tenang Ki Suratman menganggukkan kepalanya. Ceritaku belum selesai, kalian sudah marah saja. Dengarkan dulu sampai selesai. Ki Suratman kembali duduk sila. Kalian semua jangan khawatir. Selama kita melakukan ritual pernikahan ini dengan benar, aku yakin kedua mempelai akan baik-baik saja. Ayah Bima mengatur nafasnya. Ia sebisa mungkin menahan emosi. Ia lalu bertanya kepada Ki Suratman soal dukun yang membuat petaka kampung Mojosari. Di mana dukun itu sekarang? Ki Suratman menoleh ke arah kamar Kanti. Ia lalu berkata dengan perlahan, dukun itu adalah Kanti. Ia ada di dalam kamar itu, tunjuk Ki Suratman. Kalau memang dia dukunnya, kenapa warga kampung ini tidak langsung membunuhnya saja? Semakin lama, semakin banyak pertanyaan yang bermunculan di kepala Bima. Kalau kami membunuhnya, kami khawatir Kanti malah jadi setan dan meneror warga kampung. Jadinya kami biarkan dia hidup dan kami pasung agar dia tidak bertindak macam-macam, jelas Ki Suratman. Tidak lama setelah Ki Suratman berbicara, terdengar suara derit balok kayu seperti diseret, disusul dengan suara ketukan dari dalam pintu kamar Kanti. Sebaiknya kita pergi dari gubuk ini, saran Ki Suratman. Kedua orang tua Bima keluar lebih dulu dari gubuk itu, tanpa berkata apapun kepada anaknya. Bima, Anjani, dan kedua orang tuanya menyusul dari belakang. Dan Ki Suratman yang paling terakhir keluar dari gubuk. Ia memadamkan lampu gubuk dan mengunci pintunya dengan rantai. Di dalam kamar Kanti gelap gulita. Perempuan itu menggerak-gerakkan kedua kakinya. Ia juga menggoyangkan tubuhnya perlahan, lalu tersenyum mengerikan. Air liurnya menetes ke sembarang arah. Kemudian Kanti berkata dengan suara serak dan pelan, "Anjani," desis Kanti. Benjolan di punggung pengantin. Keesokan paginya, kampung Mojosari masih tampak mencekam.
para pemuda yang biasanya sepagi ini sudah nongkrong di pos ronda memilih berdiam diri di rumah. Mungkin karena semalam ada orang yang menikah di gubuknya si Kanti. Mereka yakin kalau pernikahan di kampungnya itu membawa sial. Jadi, biasanya mereka akan mengurung diri di rumah selama 3 hari. Lain halnya dengan Ki Suratman, dia tidak percaya dengan mitos itu. Sepagi ini, dia sudah berada di kandang kuda miliknya. Setiap pagi, Ki Suratman memang rajin memandikan kuda kesayangannya. Di rumahnya, Ki Suratman tinggal berdua dengan pembantunya Mbok Hafsah. Walau sudah tua, Mbok Hafsah masih tampak lincah dan cekatan kalau diperintah oleh Ki Suratman. Selain membersihkan rumah majikannya, Mbok Hafsah juga rutin mengantarkan makanan untuk Kanti. Tidak seperti warga kampung lainnya, Mbok Hafsah sama sekali tidak takut pada Kanti. Dia sudah terbiasa berinteraksi dengan perempuan malang itu. "Mbok Hafsah," panggil Ki Suratman. Tangannya masih sibuk menggosok tubuh kuda dengan sikat. "Iya, Ndoro," sahut Mbok Hafsah. Dengan tergopoh-gopoh dia muncul dari dapur. "Kanti sudah dikasih makan?" tanya Ki Suratman tanpa menoleh ke arah Mbok Hafsah. "Belum, Doro," jawab Mbok Hafsah sambil tertunduk. "Ya udah, sana kasih makan," ujar Ki Suratman. "Baik, Doro." Mbok Hafsah segera beranjak ke dapur lagi. Sesaat kemudian, dia muncul kembali dengan membawa rantang nasi. Ia lalu pergi ke gubuknya Kanti. Mbok Hafsah sebenarnya kasihan melihat kondisi Kanti. Dia ingin sekali memandikan perempuan malang itu, tapi Ki Suratman melarangnya. Sesampainya di depan gubuk, Mbok Hafsah membuka rantai yang membelenggu pintu gubuk. Ia pun masuk ke dalamnya. Dilanjutkan dengan membuka rantai pintu kamar Kanti. Pintu itu perlahan dibuka, menimbulkan suara derit yang nyaring. Seketika saja, rantang yang dibawa Mbok Hafsah jatuh. Nasi dan tempe tumpah acak-acakan. Tanpa pikir panjang lagi, dia langsung lari sekuat tenaga untuk memberitahu Ki Suratman. Tidak sampai 10 menit, Mbok Hafsah sudah sampai di halaman kandang kuda Ki Suratman. Dia tidak langsung berbicara, nafasnya tersengal. Mbok Hafsah memegang kedua lututnya. Dia kelelahan karena lari dengan seluruh tenaga yang ia punya. "Doro, Kanti, Doro." Kalimatnya terputus-putus. "Kamu itu kenapa, Mbok? Ada apa sama si Kanti?" Ki Suratman juga ikut panik. "Kanti hilang, Doro." Akhirnya kalimat itu keluar dari mulut Mbok Hafsah. "Hah? Hilang? Yang bener kamu, Mbok?" "Sumpah, Doro, saya nggak lihat Kanti di kamarnya. Bahkan balok pasungnya juga hilang." "Bangsat," umpat Ki Suratman. Dia masuk ke dalam rumahnya untuk mengambil sebuah keris. Pastilah itu keris sakti. Dulu keris itu pernah ia gunakan untuk menangkap Kanti. Ki Suratman pergi ke gubuk Kanti. Dan benar saja apa yang dikatakan Mbok Hafsah. Si Kanti menghilang. Bahkan balok pasungannya juga hilang. Dan benar saja apa yang dikatakan Mbok Hafsah. Si Kanti menghilang. Bahkan balok pasungannya juga hilang. Ini aneh. Tidak butuh waktu lama, kabar tentang hilangnya Kanti langsung menyebar ke seluruh warga kampung Mojosari. Kabar itu membuat mereka panik dan ketakutan. Jadi, selama Kanti dikabarkan hilang, kampung itu seketika tambah sepi. Hanya orang-orang pilihan Ki Suratman saja yang berkeliaran setiap malam untuk mencari keberadaan Kanti. Tidak terkecuali dengan Bima dan Anjani. Sudah beberapa hari ini mereka berdiam diri di rumah. Bima sudah punya rencana akan membawa Anjani ke kota. Dia yakin kehidupan mereka di sana akan lebih nyaman ketimbang di Mojosari. Malam itu Anjani sedang mematuk diri di depan cermin sambil menyisir rambutnya yang panjang.
Bima masuk ke dalam kamar dan langsung menyentuh kedua pundak istrinya itu. Dari pantulan cermin, Bima memperhatikan paras istrinya yang cantik. Anjani pun tersenyum. Bima memeluk istrinya, lalu membaringkannya di atas kasur. Namun, baru saja Bima hendak merangkul istrinya, tiba-tiba Anjani berteriak. Ia melihat bayangan Kanti terpantul di cermin. "Kenapa sayang?" tanya Bima kaget. "Tadi ada Kanti di cermin." Nafas Anjani terengah-engah. Raut wajahnya sangat ketakutan. "Mana? Gak ada kok," kata Bima. Bayangan itu menghilang. Padahal jelas-jelas Anjani baru saja melihat Kanti berpakaian pengantin sedang berdiri di depan cermin. Anjani juga melihat kalau kedua kaki Kanti masih dipasung. Sesaat setelah Anjani melihat bayangan Kanti, tiba-tiba ia meringis kesakitan. Tangannya mencoba menggapai-gapai punggungnya yang terasa ada sesuatu. "Ada apa sayang?" "Punggung aku sakit," jawab Anjani sambil meringis. Bima memeriksa punggung istrinya. Ia menemukan benjolan kecil sebesar biji kelereng di punggung istrinya sebelah kanan. "Ada benjolan. Besok kita periksa ke dokter ya." Bima menutup kembali baju istrinya. Semalaman suntuk, Anjani tidak bisa tidur. Benjolan di punggungnya seakan bergerak-gerak, bikin ngilu dan perih. Beberapa kali ia membangunkan suaminya karena rasa sakit itu semakin parah. Keesokan paginya wajah Anjani pucat, tubuhnya juga sangat lemas. Tanpa pikir panjang lagi, Bima meminta izin kepada orang tua Anjani untuk membawanya ke kota. Benjolan di punggung Anjani harus diperiksa oleh dokter spesialis. Jam 9 pagi Bima dan Anjani sudah berkemas. Mereka berangkat menggunakan mobil SUV. Sambil menyetir, sesekali Bima memperhatikan istrinya yang semakin pucat itu. Dia khawatir kalau nanti benjolan itu tidak bisa disembuhkan secara medis. Sesaat sebelum mobil mereka keluar dari kampung Mojosari, tiba-tiba Bima melihat Kanti berdiri di antara pohon bambu di pinggir jalan. Bima menelan ludah. Dia mencoba untuk tenang dan tetap fokus menyetir mobil. "Aku mengubur istriku di kamarku sendiri." Bima punya rumah di kota metropolitan. Rumah itu ia beli 2 tahun lalu dari seorang pengusaha tambang batu bara. Setelah resmi menjadi miliknya, Bima mengubah rumah itu menjadi nuansa Jawa. Maksudnya, biar dia merasa ada di kampung halaman. Bagian depan rumah itu dibuat seperti rumah joglo, dengan hiasan lampu khas Jawa di depannya. Di beranda rumah itu, ada kursi dan meja yang terbuat dari kayu jati. Sebenarnya, rumah ini jarang sekali Bima tempati. Maklum, dia itu adalah seorang pebisnis kopi. Jadi, ia lebih sering tinggal di luar kota ketimbang di rumah mewahnya itu. Selama Bima berada di luar kota, rumah itu hanya dijaga oleh seorang satpam. Itu pun hanya menjaga keamanannya saja. Urusan bersih-bersih itu bukan tanggung jawabnya. Oleh karena itu, saat pertama kali Anjani menginjakkan kaki di rumah Bima, ia terkejut karena tidak menyangka kalau suaminya punya rumah sebesar ini di kota. Ia juga bingung bagaimana cara membersihkan rumah sebesar itu. Debu menempel di mana-mana, juga banyak sarang laba-laba. "Mas, rumah ini sudah berapa tahun gak kamu tempati?" tanya Anjani. "Dari pertama beli, sekitar 2 tahun lalu. Habisnya aku selalu sibuk di luar kota." "Sayang sekali ya mas, padahal rumahnya bagus banget." Anjani masih memperhatikan ruang tamu di rumah itu. "Aku sengaja beli rumah ini buat persiapan aja. Biar kalau udah berkeluarga, aku gak bingung nyari rumah. Dan mulai dari sekarang, kita akan tinggal di rumah ini." Bima merangkul pundak istrinya sambil tersenyum. "Aku bingung cara bersihin rumah sebesar ini, mas," ucap Anjani.
Jangan khawatir, kamu istirahat aja. Nanti biar aku suruh orang buat bersihin rumah kita ya. Bima dan Anjani menempati kamar yang dekat dengan ruang tamu. Kamar itu juga bernuansa etnik Jawa. Di bagian dipannya ada ukiran kata-kata menggunakan bahasa Sanskerta yang Bima sendiri tidak tahu artinya. 1 minggu sudah Anjani tinggal bersama Bima di rumah itu. Tapi benjolan di punggungnya tidak kunjung sembuh. Sekalipun Anjani sudah dioperasi, benjolan itu tetap tumbuh lagi. Sekarang benjolannya malah bertambah menjadi 3. Bengkaknya terus membesar, seperti akan pecah. Bima sudah membujuk Anjani untuk dirawat di rumah sakit. Tapi dia tidak mau. Anjani tidak mau menjadi orang pesakitan. Dia ingin tetap mendampingi suaminya di rumah. Akhirnya setiap hari, dokterlah yang berkunjung ke rumah Bima untuk memeriksa secara rutin kondisi Anjani. Sayangnya, semakin lama kondisi Anjani semakin memburuk. Benjolan itu memang sudah agak kempes, tapi warna kulit punggungnya seperti memar dan busuk. Sekarang, Anjani hanya bisa berbaring di tempat tidurnya. Di saat seperti itu, Anjani meminta sesuatu pada Bima. Itu adalah permintaan pertamanya dari semenjak menikah dengan Bima. Walau Bima ini terbilang kaya raya, tapi Anjani tidak pernah minta apapun kepada suaminya. Baginya, hidup bersama Bima sudah lebih dari cukup. "Mas, aku boleh minta sesuatu?" tanya Anjani dengan nada bicara yang pelan. Ia menoleh perlahan ke arah suaminya yang sedang duduk di tepi tempat tidur. "Boleh sayang, kamu mau minta apa?" "Aku minta dibelikan balon berbentuk hati warna merah jambu. Mas masih ingat kan? Pertama kita ketemu di pasar malam itu, Mas ngasih aku balon berbentuk hati." "Iya sayang, hari ini juga akan aku belikan," kata Bima sambil mengecup kening istrinya. Tidak butuh waktu lama, Bima bisa menemukan balon gas warna merah jambu dan berbentuk hati. Balon itu ia ikatkan di tempat tidur Anjani dan dibiarkan melayang di atas. Malam itu mereka tidur bersama. Bima memeluk tubuh istrinya yang semakin kurus. Ia sangat mencintai Anjani. Tengah malam, Anjani membangunkan suaminya. Wanita itu terlihat segar. Wajahnya juga tidak pucat lagi. Dalam kondisi mengantuk, Bima bangun. Ia terkejut saat melihat Anjani bisa bangun. "Mas, aku sembuh," kata Anjani sambil tersenyum. "Wah, alhamdulillah kalau begitu." Bima sangat senang melihat wajah istrinya yang tampak segar. "Mas, temani aku yuk," ajak Anjani. Ia turun dari tempat tidur. "Kemana?" Bima melirik jam dinding. Masih jam 2 dini hari. "Ke kolam renang belakang rumah kita." Bima mengiyakan ajakan istrinya. Dia pun turun dari tempat tidur. Lengan Bima ditarik oleh Anjani. Wanita itu terlihat gembira sekali. Malam-malam begini, Anjani berendam di kolam renang. Bima sudah melarangnya, tapi Anjani memang bandel. Sesekali, dia malah mencipratkan air ke arah Bima. Tepat jam 3 dini hari, mereka berdua kembali ke tempat tidur. Bima memeluk tubuh istrinya, dan itu menjadi pelukan terakhir. Sebab keesokan paginya, Anjani meninggal dunia. Dia tidur untuk selamanya. Bima menangis. Bahkan ia berteriak di samping jasad Anjani. Ia tidak menyangka kalau kebahagiaannya sesingkat ini. Orang tua Anjani dijemput, begitupun dengan orang tua Bima. Mereka semua berkumpul di kamar Anjani. Sementara itu, mayat Anjani dibaringkan di atas tempat tidur dan sudah dikafani oleh Bima sendiri. "Bu, Pak, aku mau memakamkan Anjani di kamarku sendiri," kata Bima dengan suara yang parau. Jelas saja itu membuat orang tua Anjani kaget. "Gak bisa,
Anjani akan kami bawa ke Mojosari, kata Bapak Anjani yang sudah tua itu. Aku masih sayang sama dia, Pak. Kumohon, izinkan aku memakamkannya di kamar ini. Aku janji akan merawat makam Anjani dengan baik. Udah gila kamu, Bim. Biarkan Anjani dikubur di kampung halamannya, timpal Ibu Bima. Aku belum siap kehilangan Anjani. Bima tertunduk sambil menangis. Menurut ayah, biarkan saja Bima mengubur istrinya di kamar ini. Kini ayahnya Bima membela. Kedua orang tua Anjani terdiam. Mereka seperti tengah mempertimbangkan permintaan Bima. Ya sudah, kalau itu mau kamu. Tapi kamu harus jaga kuburan anak kami dengan baik, kata ayah Anjani, yang akhirnya mengiyakan keinginan Bima. Kalian sudah gila? Mana mungkin ada kuburan di dalam kamar? Bentak ibunya Bima. Biarkan saja, Mah. Itu kemauan anak kita. Ayahnya Bima tetap membela anaknya. Maka malam itu juga lantai kamar Bima dibongkar. Anjani dikuburkan di dalam kamar itu. Balon gas berbentuk hati diikatkan di batu nisan Anjani. Mereka tidak menyadari satu hal, bahwa di sudut ruangan kamar Bima yang remang, Kanti berdiri menyaksikan pemakaman Anjani. Kanti sudah sejak lama ada di kamar itu. Dari awal, dia memang mengikuti Anjani. Istriku hidup kembali setelah berhari-hari dikubur. Bima rela melewatkan banyak lain potensialnya demi merawat makam Anjani. Bisnis kopi yang dia kelola, perlahan pendapatannya kian menurun. Sebab yang dilakukan Bima setiap hari hanya berdiri diam di kamar sambil mengelus-elus batu nisan istrinya. Setiap pagi dan sore, Bima rajin menyiram makam istrinya itu. Walaupun dia sangat menyayangi makam istrinya, Bima tidak tidur di kamar itu, melainkan mengisi kamar yang bersebelahan dengan makam. Suatu malam Bima terbangun. Dia mendengar suara pintu kamar sebelah dibanting berkali-kali. Suara itu sangat mengganggu. Bima heran. Siapa yang melakukannya? Padahal di rumah itu dia hanya tinggal sendirian. Pak Satpam tidak mungkin masuk ke dalam rumah tanpa izin Bima. Terpikirlah oleh Bima kalau yang membanting pintu kamar sebelah itu adalah maling. Buru-buru ia bangun, lalu mengambil sebuah pistol tipe Glock 20 yang ia beli dari pedagang ilegal. Sambil mengendap-endap, Bima mendekat ke pintu kamarnya. Dia harus hati-hati, takutnya maling itu juga bawa pistol. Dengan pelan ia buka sedikit pintu kamarnya dan mengintip dari celah pintu itu. Tidak sampai 10 detik, Bima dengan cepat menutup kembali pintu kamarnya. Dia kaget dengan apa yang dilihatnya barusan. Di pintu kamar tempat Anjani dimakamkan, ia melihat sosok Kanti sedang memainkan daun pintu. Wajahnya datar dan menakutkan. Rambutnya menjuntai panjang, mungkin sampai 10 meter merambat di atas lantai. Bima masih mendengar suara pintu dibanting. Jantung Bima berdetak hebat. Dia tidak tahu apa yang harus dilakukannya sekarang. Beberapa saat kemudian suara itu hilang. Bima kembali mengintip dari celah pintu. Dan kali ini dia terjungkal saking kagetnya karena si Kanti berdiri tepat di depan pintu kamarnya sendiri. Pintu kamar Bima perlahan terbuka sedikit. Mungkin hanya 1 jengkal tangan orang dewasa. Masih dalam posisi duduk, Bima meringsut mundur sambil mengarahkan pistolnya ke pintu. Salah aku apa? Kenapa kau terus menggangguku? Bentak Bima. Tidak ada sosok yang muncul dari balik pintu itu. Bima bangkit. Sambil terus waspada, dia mendekat ke arah pintu. Dari balik pintu itu, ada seseorang yang melempar sebuah kain kafan yang tampak kotor. Masih ada butiran tanah pada kain kafan itu. Segera Bima ambil kain kafan itu. Terpikirlah sesuatu di kepalanya. Buru-buru dia keluar,
lalu masuk ke dalam kamar tempat Anjani dikubur. Bima mematung di depan pintu kamar istrinya. Kain kafan yang ia bawa seketika jatuh. Ada yang membongkar makam Anjani. Mayatnya digeletakkan begitu saja di atas lantai tanpa kain kafan alias telanjang bulat. Bima lari keluar rumah untuk memanggil Mang Asep, satpam penjaga rumahnya. Ia mau minta bantuan untuk menguburkan kembali mayat Anjani. Mang Asep yang malam itu sedang mendengkur di posnya seketika terbangun karena Bima menggedor kaca jendela pos satpam. Mang Asep, tolongin saya, Mang," kata Bima dengan nada tinggi. Mang Asep dengan sigap memakai topi satpamnya dan keluar dari dalam pos. "Ada apa, Pak?" tanya Mang Asep. Dia ikut panik. Dalam hatinya Mang Asep menebak-nebak kalau rumah majikannya itu kemalingan. "Ayo ikut saya butuh bantuan Mang Asep sekarang." "Siap, Pak." Mang Asep penasaran, lantaran jarang sekali malam-malam begini Bima membangunkannya. Bima menyuruh Mang Asep untuk menunggu di depan kamar. Sementara Bima akan mengkafani lagi istrinya itu. Setelah selesai, Bima langsung menghampiri Mang Asep, lalu menyuruhnya untuk mengambil cangkul di gudang. "Mang, malam ini gak lihat orang masuk ke rumah saya kan?" tanya Bima sebelum Mang Asep mengambil cangkul. "Gak lihat, Pak." "Oh iya, Mang Asep kan dari tadi tidur," kata Bima kesal. "Maaf, Pak, saya ketiduran. Memangnya ada apa ya, Pak?" "Makam istri saya ada yang bongkar." "Hah? Serius, Pak?" Kedua mata Mang Asep melotot saking kagetnya. "Iya, Mang. Cepat ambil cangkul, bantu saya menguburkannya lagi." "Baik, Pak." Tidak lama berselang, Mang Asep muncul membawa 2 buah cangkul. Dia memberikan satu cangkul itu pada majikannya. Tangan Mang Asep bergetar saat menyentuh mayat Anjani yang mulai membusuk. Wajah Anjani keriput dan lembek. Di bagian mata dan hidungnya menetes darah hitam yang kental. Mayat itu baru akan mengalami proses pembusukan. Mang Asep turun ke dalam liang lahat. Dia menyambut mayat yang disodorkan Bima dari atas. Setelah itu, Bima ikut masuk ke dalam liang lahat. Sebelum mayat Anjani dihadapkan ke arah kiblat, tiba-tiba Mang Asep melihat kedua mata Anjani melotot. Mayat itu lalu tersenyum dingin pada Mang Asep. Jelas saja Mang Asep kaget, lalu berteriak. Refleks ia keluar dari liang lahat itu. Anehnya, yang melihat kejadian mengerikan itu hanya Mang Asep. Sementara Bima tidak melihat keanehan apapun pada mayat Anjani. "Ada apa, Mang?" tanya Bima, kaget. "Bu Anjani hidup lagi," tunjuk Mang Asep ke arah mayat Anjani. Mang Asep masih melihat kalau Anjani itu melotot sambil tersenyum. Ia pun lari keluar dari kamar, meninggalkan Bima seorang diri di dalam liang lahat. "Mang Asep, tunggu! Mau kemana, Mang?" panggil Bima dari dalam liang lahat.